Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai misteri Injil. Tapi untuk memahami ini kita harus memiliki dulu beberapa pengertian. Yaitu yang pertama bahwa perjanjian baru itu terdiri dari pelayanan Petrus, grupnya itu, dengan pelayanan Paulus dan pelayanan Rasul Yohanes, ya. Kita mesti melihat dulu tiga ini, trilogi saya menyebutnya begitu ya. Karena prinsip ini sering diabaikan ya dalam dunia kekristenan ini ya. Padahal ini Alkitab membukakan ini, kalau kita lihat Amsal pasal 22 ayat 20, dikatakan ini saya pakai ILT ya. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali dengan nasihat dan pengetahuan. Artinya Tuhan berbicara 3 kali itu sangat bagus sekali ya. Jadi artinya begitulah prinsip Tuhan 3 kali ini. Ini banyak di dalam Alkitab itu prinsip 3 kali itu ya. Prinsip trilogi. Nah dalam konteks perjanjian baru, jadi kitab-kitab dalam perjanjian baru itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, yaitu kelompok pelayanan Petrus, kelompok kitab-kitab Petrus itu grupnya itu yaitu pelayanan kepada orang Yahudi, dan kelompok Paulus surat-suratnya itu kelompok itu pelayanan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan Rasul Yohanes surat-suratnya yang berbicara kepada gereja-gereja yang sudah jatuh pada waktu itu ya. Nah, jadi prinsip ini kita pegang dulu lah ya. Nah kemudian ada lagi hal yang harus kita pahami, yaitu coba dulu kita baca 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Ini mengatakan demikian. Ini ada istilah Yunani yang namanya orthotomeo ya. Saya bacakan ini ya. Berusahalah, ini pakai ILT lagi ya. Berusahalah untuk mempersiapkan dirimu layak bagi Elohim selaku pekerja yang tidak merasa malu karena dengan tepat membagi-bagikan firman kebenaran. Ini istilah ungkapan dengan tepat membagi-bagikan ini berasal dari istilah Yunani orthotomeo yang harusnya itu diterjemahkan cut straight, potong lurus. Artinya firman kebenaran harus dipilah tapi dengan tepat ya. Harusnya kalimatnya begini, karena dengan tepat memilah-milah firman kebenaran. Jadi firman kebenaran melalui grupnya Petrus dan firman kebenaran melalui grupnya Paulus, firman kebenaran melalui grupnya Yohanes itu harus dipilah dengan tepat. Karena ini 3 kali Tuhan berbicara ini berbeda ini. Yang satu bicara kepada orang Yahudi, Petrus grupnya itu, yang sini Paulus kepada bangsa-bangsa lain, ya. Dan Rasul Yohanes kepada gereja yang sudah jatuh. Kalau nanti diaduk-aduk, itu nanti akibatnya kalau dalam kekristenan itu kacau, Babel itu artinya begini. Jadi aturan-aturan hukum Taurat dibawa-bawa masuk, termasuk persepuluhan lah, nanti buah sulung lah, aturan harus ini harus itu, aturan-aturan agama ini jadi bercampur aduk akibat daripada tidak memilah firman kebenaran dengan tepat ya. Nanti kita melihat itu ya, harus memilahnya. Bagaimana cara memilahnya? Nah untuk itu mari kita satu lagi kita baca 1 Timotius 1 ayat yang keempat ya. Ini saya pakai ILT lagi karena kalau pakai LI kurang kelihatan jelas itu ya. Ini ada satu istilah oikonomia, istilah Yunani yang nanti kita lihat dulu sebentar ya. Saya baca ya. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan. Ini dia penata layanan, ini istilah yang berasal dari istilah Yunani oikonomia diterjemahkan ini. Sebentar ya. Menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Jadi oikonomia ini diterjemahkan penata layanan, cukup bagus ini ya. Oikonomia itu artinya dari 2 akar kata Yunani itu oikos dan nemo. Oikos itu artinya kerumah tanggaan ya. Sementara nemo itu menyalurkan hukum-hukum atau aturan-aturan. Nah kalau kedua akar kata ini digabung, jadi pengertian oikonomia itu adalah cara Elohim mengatur rumah tangganya dengan cara menyalurkan hukum-hukum, aturan-aturan pada suatu periode tertentu. Berbeda tiap periode itu ya. Nah ini diterjemahkan cocok memang penata layanan, atau ada kalau terjemahan bahasa Inggris ada manajemen,
ada dispensation, ada administration, ada ekonomi, itu sama. Yaitu cara Elohim mengatur rumah tangganya atau umatnya dengan cara dia tiap periode itu ada hukum-hukumnya yang dia berikan berbeda, ya. Nah, misalnya contohnya yang paling jelas di zaman Perjanjian Lama itu hukumnya kan jelas, hukum Taurat yang diberikan di situ. Tapi di dalam zaman ini kingdom, nanti kita lihat ya, pemilahannya bagaimana. Itu hukumnya lain lagi, ya. Keimaman dalam Perjanjian Lama juga diatur hukum Taurat, keimaman di sini diatur hukum yang lain lagi. Imam Melkisedek itu hukumnya hukum Kristus, hukum roh, atau hukum hayat, atau hukum kasih, atau semuanya lah. Bedanya beda. Ini harus kita lihat perbedaan ini. Kalau enggak nanti kita kecampur. Jadi kacau nanti ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita melihat ini, bagaimana kita memilah ya antara pelayanan Petrus yang kepada orang Yahudi maupun pelayanan Paulus yang kepada bangsa-bangsa lain maupun pelayanan Yohanes. Bagaimana kita memilahnya ini, memisahkannya? Apakah dipisahkannya di sini ya? Jadi antara Perjanjian Lama terus langsung masuk pelayanan Petrus, atau dia di sini ya, dispensasinya itu. Nah, kalau kita melihat istilah misteri yang saya bilang tadi yang di awal, itu istilah misteri hanya muncul dalam tulisan-tulisan, artinya dalam grup Paulus dan grup Yohanes. Petrus tidak menggunakan itu, ya, istilah misteri itu atau rahasia itu. Rahasia itu, misteri itu bukan sesuatu yang nggak bisa diketahui, tapi sesuatu yang akan diketahui kalau sudah diwahyukan gitu. Ya, misteri Injil yang diberitakan Paulus itu tidak bisa dipahami kecuali dia sudah diwahyukan dulu, karena Injil yang diberitakan Paulus itu bersifat misteri. Kalau dalam Efesus 6 ayat 19 itu dibilang, doakan aku supaya aku bisa memberikan misteri, menyampaikan dengan tepat dengan kata-kata yang benar, misteri Injil. Nah, Injil itu misteri. Dia tidak bisa dipahami kalau tidak diwahyukan. Ya, oke. Nah, jadi pemisahan yang paling tepat kalau menurut saya begitu ya, bahwa kita harus memisahkan antara Petrus dengan Paulus ini, kita namakan ini dispensasi yang baru ini, Petrus dan Rasul Yohanes dan terus ke sini, yaitu dispensasi misteri. Karena pelayanan Petrus itu merupakan sambungan daripada pelayanan Perjanjian Lama, hanya Petrus dan grupnya melayani Perjanjian Baru kepada bangsa Yahudi. 3 kali itu ya, Petrus, pertama Petrus Yohanes di depan Sanhedrin, 2 kali itu Petrus Yohanes itu ditolak. Kemudian Stefanus ini yang terakhir ini bersaksi kepada Sanhedrin, malah dia dibunuh di situ, yang dirajam itu kan. Nah, 3 kali itu grupnya Petrus menyampaikan Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru itu untuk bangsa Yahudi terutama. Ya, saudara lihat itu Yeremia 31 ayat 31 itu. Nah, jadi Perjanjian Baru ini ditawarkan lagi kepada bangsa Yahudi melalui grupnya Petrus dan ditolak, ya. Jadi sebenarnya pelayanan Petrus ini bagian daripada pelayanan, sambungan dari pelayanan Perjanjian Lama. Hanya Petrus dan grupnya memberikan pelayanan, menyatakan, menyampaikan Perjanjian Baru bahwa Yesus itu Mesias, itu gitu loh, ya. Tapi Paulus beda. Paulus melayani Perjanjian Baru, tapi bukan kepada bangsa Yahudi terutama dia kepada bangsa-bangsa lain. Nah, disitulah disebut misterinya. Kita hari ini tidak bicara beberapa misteri dari Injil yang diberitakan Paulus itu. Ada misteri Kristus, ada misteri kehendaknya di sini ya. Ya, ada misteri Elohim 1 Korintus 4, ada misteri kehendaknya, ada misteri Kristus Efesus 3:4, ada misteri Injil Efesus 6, ada misteri kedurhakaan 2 Tesalonika, ada misteri iman, ada misteri ibadah. Ini Paulus memberitakan misteri. Di sini di sini Petrus tidak beritakan itu dia. Dia beritakan Perjanjian Baru kepada bangsa Yahudi. Menawarkan. Ya. Nah, dari sini Rasul Yohanes juga memberitakan misteri juga. Rasul Yohanes sama dispensasi misteri juga. Jadi pemilahan yang paling tepat kalau menurut saya itu yaitu di sini. Antara pelayanan grup Petrus masuk kepada, artinya sambungan daripada Perjanjian Lama. Sementara grup Paulus dan Yohanes masuk ke dalam dispensasi yang baru, yang saya sebut dispensasi misteri.
Karena pemberitaan mereka, Injil mereka itu misteri. Kalau nggak dibukakan oleh Tuhan, kita nggak bisa tahu. Ya. Nah, oke lah. Mari saat ini sebagai penutup, barangkali saya satu aja lah ambil dulu misteri dalam Rasul Yohanes itu, yaitu misteri Babel. Coba kalau lihat ini saya sering ya. Sebagai penutup aja ini ya. Ini harus kita bicarakan banyak misteri nih ya. Tapi yang hari ini satu dulu ya. Misteri Babel. Banyak orang nggak tahu tuh Babel. Orang Kristen nggak tahu Babel itu apa. Ada yang bilang Babel itu Amerika katanya. Loh, kemana ya? Karena itu nggak dibukakan. Babel itu jelas kok. Saya kan udah banyak bicara tentang itu. Coba dulu perhatikan dulu. Ini misteri. Ayat 5 ya. Pasal 17 Wahyu. Rasul Yohanes. Dan pada dahinya tertulis suatu nama atau karakteristik atau suatu identitas ya. Suatu rahasia, ini terjemahnya suatu sebenarnya misteri ya, istilah Yunaninya mysterion. Ini suatu misteri apa? Babel besar. Dan ini disematkan kepada perempuan. Kan kita tahu kan kalau perempuan itu gereja, tapi kok disematkan Babel? Babel itu memang ada kota sejarahnya dibangun Nimrod. Tapi Babel di kitab Wahyu itu misteri, itu dia simbol. Ya, itu bahwa perempuan yang disimbolkan Babel itu adalah perempuan yang di dalamnya ada kerajaan-kerajaan manusia. Itulah yang dibangun Nimrod, itulah dia denominasi-denominasi. Dalam kekristenan itu denominasi-denominasi itu kerajaan-kerajaan manusia, dari mulai Katolik, Protestan, Pentakosta, itu semuanya dibangun itu kerajaan-kerajaan manusia itu. Ada Nimrodnya kok. Sudah gampang kalau masuk satu gedung denominasi, ketahuan gak lama kemudian siapa Nimrodnya di situ, orang yang berkuasa di situ. Itulah dia misteri Babel. Gereja sudah dikasih simbol Babel, itu artinya gereja sudah menjadi campuran, bukan lagi kerajaan Tuhan itu, tapi kerajaan manusia. Ini misteri, banyak orang Kristen nggak tahu. Dipikir Babel itu apa? Enggak, inilah makanya misteri ya. Oke lah, sebagai penutup dulu ya, sebagai kesimpulan dulu untuk sharing kita mengenai misteri ini ya. Artinya begini, dispensasi misteri itu dimulai dari kelompok Paulus langsung disambung Rasul Yohanes. Kita nggak bicara dulu kelompok Petrus ini ya. Ini yang akan kita bicarakan nih, misteri yang disampaikan oleh Paulus dan misteri yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Kita sudah bicara satu itu misteri Babel ya. Berikutnya kita akan bicara beberapa misteri-misteri lain ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah untuk dibukakan Tuhan mengenai misteri, sehingga bagi kita Injil itu nggak lagi misteri, nggak lagi rahasia, kita sudah melihat karena mendapat pewahyuan dari Tuhan. Haleluya, amin.